sampai goal line, teknologi hadir di Piala Dunia U17. Ajang Piala Dunia U17 2023 yang berlangsung di Indonesia pada 10 November sampai 2 Desember mendatang akan menerapkan video asisten referee atau VAR dan goal line teknologi atau teknologi garis gawang. Hal ini ditegaskan oleh CEO Visual Indo Media Produksi VIP, Indra Yudhistira. VIP merupakan anak dari perusahaan SCM Surya Citra Media yang akan memproduksi siaran pertandingan Piala Dunia U17 2023. Indra mengatakan tim produksi VIP sudah berkomunikasi dengan tim VAR dan FIFA. FIFA memberikan kepercayaan penuh kepada SCM untuk memproduksi sepenuhnya seluruh siaran pertandingan Piala Dunia U17 2023. Selain VAR, SCM juga akan menghadirkan goal line teknologi untuk menyukseskan perhelatan Piala Dunia U17 2023. Teknologi ini sudah digunakan sejak Piala Dunia antar klub 2012 dan Piala Konfederasi 2013. JIC selangkah lebih dekat memperkuat timnas Indonesia. JIC selangkah lebih dekat untuk membela timnas Indonesia. Naturalisasi bek Venezia itu terus diproses PSSI. Anggota Komite Eksekutif EXO PSSI Arya Sinulinga menjelaskan, perpindahan kewarganegaraan JIC setelah diteruskan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora RI, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham RI. JIC sudah datang ke Indonesia pada awal September 2023 ketika periode FIFA Matchday. Pemain kelahiran Geldrop Mierlo Belanda itu menemui Ketua PSSI Erick Thohir. Arya mengungkapkan bahwa dari Kemenkumham, naturalisasi JIC bakal diproses Kementerian Sekretariat Negara RI, Dewan Perwakilan Rakyat RI, Presiden RI, hingga penerbitan keputusan Presiden. Terusir dari Manahan, Persis tak bisa mengungsi di Maguwoharjo dan Sriwedari. Persis Solo sampai saat ini masih terus mencari stadion ideal selama terusir dari Stadion Manahan Solo yang akan digunakan untuk venue Piala Dunia U17 2023. Persis Solo setidaknya harus mencari tempat untuk menggelar 3 laga kandangnya selama Piala Dunia U17 2023. Stadion Maguwoharjo yang sempat menjadi markas Persis pada BRI Liga 1 musim lalu tak bisa menjadi opsi. Stadion tersebut sudah menjadi markas dua klub, yakni PSS Sleman dan Rans Nusantara FC. Selain itu, Stadion Sriwedari yang sempat menjadi kandang sementara Laskar Samper Nyawa saat menjamu Arema FC pada BRI Liga 1 musim ini juga tak bisa digunakan. Stadion itu menjadi salah satu venue pendamping Piala Dunia U17 2023. Sintayong tak panggil Ivar Jenner ke SWAT Timnas Indonesia versus Brunei. Perjuangan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 akan segera dimulai. Skuad Garuda akan menghadapi Brunei Darussalam dalam 2 laga di babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong sudah mengumumkan 25 nama untuk menghadapi laga itu. Menariknya, tidak ada nama Ivar Jenner. PSSI pun memberikan penjelasan terkait tidak dipanggilnya Ivar Jenner. Gelandang berusia 19 tahun itu diketahui sedang mengalami cedera. Dari 25 nama pemain yang mendapatkan panggilan dari Sintayong, ada 1 pemain yang menjadi debutan. Sosok yang dimaksud adalah Arkan Kakak. Timnas Indonesia kumpul di Palembang pada 9 Oktober 2023. Asisten pelatih Timnas Indonesia Novarianto mengatakan bahwa pihaknya akan berkumpul di Palembang, Sumatera Selatan pada 9 Oktober 2023 untuk menghadapi Brunei Darussalam pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain itu, Nova juga memastikan bahwa pihaknya bakal memanggil seluruh pemain terbaik ke Timnas Indonesia, termasuk yang berkarir di luar negeri. Ada 10 pemain abroad yang telah menjadi langganan Timnas Indonesia. Ke-10 pemain itu adalah Asnawi Mangkualam di Korea Selatan, Pratama Arhan di Jepang, dan Jordi Amat serta Stadil Ramdhani di Malaysia. Selain itu, Ivar Jenner dan Rafael Struijk di Belanda, Marcelino Ferdinand dan Sandy Bos di Belgia, Rekan Bako di Inggris, dan Saini Patinama di Norwegia. Liga Indonesia disebut kompetisi paling bernilai di ASEAN. Liga Indonesia disebut menjadi kompetisi paling bernilai di Asia Tenggara saat ini menurut data Transfermarkt dalam laporan The ASEAN Bowl. Kompetisi kasta tertinggi Indonesia Liga 1 menjadi sorotan di ASEAN. Dalam data tersebut, Liga 1 punya valuasi nilai 74,32 juta euro atau sekitar 1,2 triliun rupiah. Angka tersebut menjadi yang tertinggi se-Asia Tenggara saat ini. Catatan itu unggul tipis di atas Liga Thailand, Thai League. Liga 1 juga terhitung mengalami kenaikan valuasi sebesar 2,45 juta euro atau 40 miliar dari tahun sebelumnya. Sementara Thai League memiliki valuasi nilai 74,30 juta euro atau sekitar 1,2 triliun. Nilai Thai League dan Liga 1 memiliki selisih sekitar 327 jutaan.
Sintayong jadi sorotan gara-gara tak panggil Stefano Lillipali. Sintayong mendapat sorotan gara-gara tidak memanggil Stefano Lillipali ke timnas Indonesia. Banyak netizen di media sosial menyayangkan keputusan Sintayong di atas. Sekedar diketahui, Sintayong mengumumkan 25 pemain yang dipersiapkan untuk laga timnas Indonesia versus Brunei Darussalam pada Selasa 3 Oktober 2023 malam waktu Indonesia Barat. Dari daftar 25 nama yang dipanggil, tidak terdapat nama Stefano Lillipali. Padahal Stefano Lillipali tercatat sebagai pemain lokal dengan gol dan asis terbanyak di Liga 1 2023-2024. Bersama Borneo FC, Stefano Lillipali mengoleksi 6 gol, terpaut 5 gol dari top skor milik Arema FC, Gustavo. Sementara itu, Stefano Lillipali mencatatkan 7 asis. Jumlah itu merupakan yang terbanyak ketimbang pemain manapun di Liga 1 2023-2024. Cetak gol pertama di PRI Liga 1, Oliver Bias menilai Persija belum konsisten. Oliver Bias akhirnya bisa mencetak gol perdananya untuk Persija Jakarta. Bias mencetak gol ke gawang Persis Solo pada Sabtu 30 September 2023. Gol itu dicetak Oliver Bias secara kilat. Ia mencetak gol ketika pertandingan belum genap berjalan 2 menit. Oliver Bias bercerita mengenai gol itu. Pemain timnas Filipina itu merasa pertandingan itu sebenarnya berjalan bagus untuk Persija Jakarta, terutama pada awal laga. Pemilik 11 caps di timnas Filipina itu pun senang dengan gol pertamanya untuk Persija Jakarta. Sayangnya gol itu tak bisa membuat Macan Kemayoran meraih kemenangan. Laga itu berakhir dengan skor imbang 2-2. Kembali dipanggil timnas, Wahyu Hulk PSIS dapat target khusus dari sang bos. Baik timnas PSIS Semarang, Wahyu Prasetyo kembali mendapatkan panggilan dari pelatih timnas Indonesia Sintayong. Kali ini ia akan bergabung dengan persiapan menuju kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Manajemen PSIS Semarang juga telah menerima pemberitahuan pemanggilan untuk Wahyu Prasetyo tersebut melalui surat yang dikirimkan oleh PSSI. Dengan kata lain, Wahyu menjadi salah satu nama dari total 25 pemain yang dipanggil Sintayong untuk memperkuat timnas Indonesia pada babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Yoyo Sukawi berharap bek tengah yang akrab disapa Hulk ini bisa memberikan bantuan untuk timnas Indonesia yang akan menghadapi Brunei Darussalam pada babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Cara jitu Erick Thohir agar Piala Dunia U17 2023 undang animo besar supporter. Ketua Umum PSSI Erick Thohir itu memperkirakan ajang Piala Dunia U17 2023 bakal berlangsung meriah di Indonesia. FIFA sendiri memasang target agar setiap laga disaksikan 10 hingga 18.000 penonton. Erick Thohir meyakini bahwa menonton laga sepak bola di stadion dengan di televisi pasti berbeda. Jadi, dia tetap optimis supporter dapat hadir di stadion meskipun cuma laga Piala Dunia U17 ditayangkan di televisi. Menteri BUMN itu mengatakan PSSI pun akan memanjakan supporter yang akan hadir langsung di stadion. Jadi supporter akan mendapatkan kesan yang tidak diperoleh saat menonton Piala Dunia U17 di layar kaca. Erick Thohir mengatakan PSSI pun memang sedang menyiapkan Piala Dunia U17 dengan sebaik mungkin. Pihaknya akan berusaha menampilkan pembukaan ajang itu dengan sesuatu yang spesial.